banyak data-data yang nunjukin kalau ini tuh ada bantuan alien. Kembali lagi di channel gua. Akhirnya gue bisa bikin konten setelah sekian lama. Baru kali ini, gue tau belum ada fans gue juga, jadi nggak ada yang nantiin gitu kan. Ya, jadi gue hari ini mau ngebahas soal Easter Island. Apa bang? Easter Island, Pulau Paskah bahasa Indonesia. Bukan Paskah dalam agama Kristen Katolik, beda-beda. Ini Pulau Paskah itu yang lu kalau suka lihat ada emoticon ini, muka-muka yang gini. Nah, yang suka dipakai orang-orang gitu yang rada annoying. Nah, itu gue bahas ini. Ada notif. Patung yang suka kalian pakai itu sebenarnya ada misterinya. Nah, misterinya apa bang? Apa bang? Penasaran bang? Sampai nggak bisa tidur bang? Sampai stres? Tenang semua yang ngefans tenang. Gue bantuin jabarin. Nih, lu tahu kan Samudra Pasifik tuh luas banget. Kalau lu ngelihat di peta tuh ada tuh. Jadi Indonesia, Papua Nugini ke sana, itu nyebrang sampai nanti ketemunya di benua Amerika. Nah, di tengah-tengahnya itu ada pulau kecil terpencil. Namanya Pulau Paskah. Pulau Paskah itu apa bang? Pulau Paskah itu tuh Easter Island itu masih milik negara Chili. Nah, di sini tuh ada sebuah patung yang jumlahnya tuh ratusan ya. Tapi data-data beda-beda, ada yang bilang ratusan, ada yang bilang ribuan. Dan beratnya berapa bang? Beratnya beda-beda. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang belasan, ada yang puluhan ton. Beda-beda ya. Terus apa menariknya ini? Yang menariknya tuh siapa yang bikin? Siapa yang mau mindahin benda puluhan ton gitu? Siapa? Gak mungkin kan pejabat, gak mungkin pejabat mah lagi sibuk ngurusin negara, sibuk. Ya, jadi penjelasan singkatnya, ini pulau tuh ditempatin sama suku Rapa Nui. Dan mereka membuat lebih dari 900 patung moai. Beda-beda sih data, ada yang bilang 900 lebih, ada yang enggak. Ya, namanya juga data ya, bisa beda-beda. Tingginya ada yang 4 sampai 10 meter, ada yang sampai ke tanah. Lu gila, lu bayangin sampai ke tanah, sampai kebor ke tanah. Nah, ini tuh zaman dulu ya dipahat sendiri, belum ada semen, dipahat terus dipindahin juga dari pegunungan ke tepi pantai. Bingung kan? Kuat pisan anjir, kumaha carana lamun bahasa Indonesia mah, bahasa Sundanya mah gitu. Terus ini semua patung-patungnya tuh, asal kalian tahu rata-rata tuh ngadepnya ke dalam pulau, bukan ke arah pantai. Nah, ini menjadi pertanyaan nih. Terus misterinya apa bang? Ya siapa yang bisa mindahin patung yang beratnya bisa nyampe 70 ton, 80 ton. 80 ton tuh setara apa ya? Gajah digabungin kali ya, banyak jadi segitu. Itu berat banget. Nah, ada yang bilang katanya digeret pakai pohon. Zaman dulu ada sistem roda gitu. Ada yang bilang juga katanya patungnya bisa jalan sendiri. Sumpah beneran. Ada yang bilang bisa jalan sendiri. Udah bingung kan? Patung bisa jalan sendiri, bener atau enggak? Itu kepercayaan lagi. Jadi ceritanya ada kekuatan magis di patungnya. Ya, tapi ini kepercayaan lagi lah. Pertanyaan kedua, kenapa patungnya ngadepnya ke pulau bukan ke laut? Nah, ada yang bilang biasanya tuh ilmuwan tuh nemuin tuh patung ngadepnya tuh ke tepi pantai buat ngejagain. Tapi ini ngadepnya ke dalam. Apakah ini tanda-tanda bahwa ada leluhur yang ngejaga ke dalam gitu? Atau emang taunya suku sana emang pengen aja gitu bikin ke dalam, udah mikir negatif kita. Kenapa peradaban Rapa Nui, peradaban yang bikin nih patung suku Rapa Nui ini runtuh? Kenapa banyak yang bilang kata itu diinvasi, kelaparan, perang saudara, ya jadi sukunya punah di situ tuh. Itu pulaunya kecil lah sebenarnya, sumpah kecil. Tapi ada teori konspirasinya nih bos, Patungnya digerakkan pakai tenaga supranatural. Ada yang bilang nih, hah? Kok bisa patungnya digerakin pakai tenaga supranatural? Ini percaya nggak percaya ya, terserah dari kalian lagi. Banyak yang bilang bahwa ini tuh patungnya tuh dikasih kekuatan mana. Mana tuh kok di game tuh yang cakra nggak habis-habis. Jadi ini patung bisa gerak sendiri. Jadi ada tenaga magis lah. Ada yang bilang juga ini peradabannya tuh semuanya tuh hilang, kelaparan, mati karena mereka kebanyakan bikin pohonnya ditebang buat bikin alat yang bisa goyangin tuh patung, gerakin tuh patung. Ada yang bilang begitu. Ya tapi kan butuh makan juga gitu. Kalau kata gue kayaknya enggak deh yang ini nih. Kata gue ya. Yang satu dua gue rada kurang percaya. Kenapa ada yang bilang juga kenapa patungnya tuh ngadepnya tuh nggak ke laut, tapi ngadepnya tuh ke orang. Sebenarnya itu sebagai tanda untuk memperhatikan rakyat. Udah sebatas itu, bukan ngejagain keluar. Ya sebenarnya ini sih suka-suka dari patungnya lagi ya. Ini kan maksudnya orang-orang tuh terkumpul di dalam, terisolasi di pulau. Jadi yang mereka percaya segitu gitu. Mereka nggak tahu di dunia luar biasanya ngadep keluar atau enggak patung. Mereka taunya ya bikin patung, udah. Nih ada teori-teori gila gitu nih. Jadi tuh banyak yang bilang nggak mungkin manusia bisa mindahin tuh patung 80 ton dari pegunungan ke tepi pantai kalau nggak pakai kekuatan apa atau bantuan teknologi alien. Nah ini dari dulu tuh
banyak yang bilang begini nih, bukan itu piramida juga, semua juga pakai bantuan alien. Soalnya nggak mungkin gitu manusia zaman dulu dengan alat-alat sebatasnya bisa mindahin gitu. Nah, tapi ini mah teori gila ya, terserah kalian mau percaya yang mana. Kalau gue mungkin mikirnya ini bisa dipindahin sama orang tetap, tapi ya mungkin pakai tenaga fisika, tapi gue juga nggak bisa jelasin sih. Cuman ini sampai hari ini tuh masih menjadi pertanyaan sama pertanyaan-pertanyaan tadi, yang soal siapa yang mindahin, kenapa ngadepnya ke situ, kenapa peradabannya hilang, masih nggak tahu. Karena ini patung tuh sebenarnya dibikinnya sesudah Masehi sebenarnya, yang gue bingung kenapa bisa hilang. Sudah Masehi sekitar 1100 sampai 1600 Masehi. Artinya masih di tahun-tahun kita gitu, belum sebelum Masehi, udah di perhitungan kalender. Cuman karena itu terisolasi banget, jadi ya udah gitu. Menurut kalian gimana dari 3 pertanyaan tadi? Semua gue serahin ke kalian lah, kalian. Ya, see you next video. Kita cari lagi nanti sumber-sumber yang gini seru. Let's go.